Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi TLM yang ada di mana saja di seluruh Indonesia. Khususnya adalah mahasiswa TLM atau laboran di laboratorium klinik. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang pengambilan dan pemeriksaan hemoglobin metode Sahli. Untuk peran analitik untuk metode Sahli itu tetap mengingat bahwa ada 7 jenis alat yang harus ada di hemometer ini. Pertama adalah pipet HB, kemudian ada tabung pengencer. Tabung pengencer ini hampir sama dengan tabung Winthrop, tapi volumenya beda dan ketebalan dinding tabung berbeda. Kemudian selanjutnya itu ada pipet tetes, lalu ada sikat pembersih tabung, kemudian ada batang pengaduk, kemudian ada batang standar, kemudian ada botol berisi HCl 0,1N. Nah, itu yang perlu disiapkan dengan pengambilan darah vena maupun darah kapiler. Selanjutnya, jangan lupa pada saat praanalitik probandus untuk mahasiswa yang praktikum harus menulis identitas dari probandusnya di logbook untuk pemeriksaan. Sekarang kita masuk tahap analitik. Tahap analitik yang perlu diketahui di sini adalah tahap-tahap pemeriksaannya. Prinsip pemeriksaan HB Sahli adalah HB diubah menjadi asam hematin dengan bantuan HCl 0,1N sehingga berubah menjadi coklat. Coklat itu sudah menunjukkan terjadi reaksi asam hematin. Kemudian larutan yang dicampur darah tadi dengan HCl 0,1N kemudian dicampur dan ditunggu 10 menit, kemudian terjadi perubahan warna dan diencerkan dengan aquades sampai setara dengan batang standar. Kemudian kita pipet dulu HCl 0,1N, kemudian dimasukkan sampai tanda 2. Pengambilan darah sebanyak 20 mikroliter. Biasanya di analis Mataram suka menggunakan pakai torak dari spet yang sudah tidak dipakai, itu bisa. Kemudian mau ditekuk dengan cara begini juga bisa. Jadi menghindari kontak dengan mulut. Kalau zaman dulu belajar menggunakan mulut, tapi sekarang tidak boleh. Kita sedot sebanyak 20 mikroliter sampai tanda batas. Kita lebihkan sedikit untuk penempatan. Kemudian kita tempatkan dengan setelah tepat, maka kita masukkan ke tabung pengencer. Kita campur sampai sudah larut semua, sudah darahnya sudah keluar semua. Kita diamkan 10 menit seperti ini. Ini sudah terbentuk asam hematin. Kita diamkan 10 menit. Ini ada aquades, kita campurkan dengan cara mengaduk. Dengan mencampur rata sedikit demi sedikit sambil dilihat apakah sudah sama apa belum.
Begitu seterusnya sehingga didapatkan warna yang sama dengan batang standar. Cara membacanya adalah melihat kalau sudah sama, kemudian baru dibaca dengan posisi sejajar dengan pandangan mata ya, dengan meniskus bawah. Nah, setelah dibaca, dilihat skala. Di sini ada skala yang menunjukkan gram persen atau gram per desiliter, mulai dari 2 sampai 22 gram per persen. Di sini menunjukkan skala. Nah, satu skala itu jumlah nilainya adalah 0,2. Sehingga kalau misalnya kita contoh di sini, ini adalah ada nilai 11. Di antara 10 dan 12 ada nilai 11. Kemudian strip kecilnya lebihnya 4. 4 kalikan 0,2 sama dengan 0,6. Sehingga kalau kita nyimpulkan di sini kadar Hb Sahli, metode Sahli adalah sebesar nilainya 11,8 gram per desiliter. Untuk interpretasi hasil Hb Sahli, tadi probandusnya yang kita gunakan adalah wanita. Kemudian nilai normal untuk Hb itu adalah untuk wanita sekitar 12 sampai 16. Ada buku mengatakan 12 sampai 15, sekian. Nah, yang itu nanti mengikuti prosedur yang ada pada saat kita bekerja di suatu lab. Jika nilai Hb itu kurang dari nilai normal, itu menyebabkan salah satu yang paling sering disebut adalah anemia. Tapi kalau dia lebih, itu bisa juga akibat dari kesalahan-kesalahan, banyak sekali faktor. Salah satunya mungkin pada saat terjadi pra-analitik atau pada saat analitik tadi pengambilan yang berlebih, kemudian setelah pengambilan darah tidak memipet atau mengelap pipet bagian luar, sehingga volume darah yang 20 mikroliter bisa menjadi lebih. Demikian, semoga bisa diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.